Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita jumpa lagi dan akan belajar bersama. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Assalamualaikum anak-anak. Membaca zikir di waktu pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Membaca ikrar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Raditu billahi rabba. Saya rela Allah Tuhanku, wabil islami dina, dan saya rela Islam agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan saya rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang bermanfaat untukku. Warzuqni fahman wasi'a. Dan luaskanlah pemahamanku. Amin. Hari ini kita akan belajar tema alam semesta, subtema benda di bumi, subtema sungai. Sungai. Ada yang tahu apa saja hurufnya? Masya Allah. Apa hurufnya, Nak? S, U, N, G, A, I. Sungai. Sungai adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sungai di bumi untuk kepentingan manusia dan binatang. Manusia dapat mengairi sawah dan ladangnya agar menghasilkan macam-macam hasil bumi dan buah-buahan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-18.
Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Ternyata di surga juga ada sungai loh, Nak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad ayat ke-15, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan. Masya Allah, ternyata sungai juga ada di surga. Apa saja manfaat sungai ya? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, sungai sebagai sumber air bersih dan air minum. Sungai yang bersih bisa kita konsumsi dan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti minum, mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua, sebagai sumber makanan. Di dalam sungai terdapat banyak ikan yang bisa kita makan, seperti ikan lele, ikan patin, atau ikan air tawar lainnya. Yang ketiga, sebagai pembangkit listrik. Aliran air sungai dapat memutar turbin pada pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat, sebagai sarana transportasi. Dengan menggunakan perahu atau kapal, kita dapat berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Yang kelima, sebagai tempat rekreasi dan olahraga. Rekreasi yang bisa dinikmati ketika berada di sungai, seperti bermain air, piknik, atau berenang. Selain itu, sungai yang aliran airnya deras dapat dijadikan sarana olahraga seperti arung jeram. Sekarang kita ulangi apa saja manfaat sungai. Yang pertama, sebagai sumber air bersih dan air minum. Yang kedua, sebagai sumber makanan. Yang ketiga, sebagai pembangkit listrik. Yang keempat, sebagai sarana transportasi. Yang kelima, sebagai tempat rekreasi dan olahraga. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ya yang anak-anak lihat? Iya, sungai yang kotor penuh dengan sampah. Sungai yang kotor sebagai sumber penyakit. Sungai yang kotor juga tidak bisa kita manfaatkan dengan baik. Bagaimana cara kita menjaga sungai agar tetap bersih? Cara kita menjaga sungai agar tetap bersih adalah tidak membuang sampah di sungai. Sungai yang bersih dan terpelihara maka akan membawa manfaat bagi warga dan kotanya. Anak-anak yang solih dan solihah, mulai sekarang kita harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Mari kita buang sampah pada tempatnya ya, Nak. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan singkat dari Ustazah Ari tentang materi kita hari ini. Jika ada kesalahan, Ustazah Ari minta maaf ya anak-anak. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.